Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah keluarga seperti biasanya. Akan tetapi pada ibadah keluarga saat ini agak berbeda, karena di dalam ibadah keluarga kita pada sore hari ini kita bersama-sama juga memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng yang ke-19. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita memasuki ibadah keluarga sekaligus ibadah HUT GKJW Jemaat Genteng. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada jemaat sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 33, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Swawito konco kulo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut memasuki ibadah keluarga pada saat ini, mari kita menghadap kehadirat Tuhan, menyerahkan segala dosa pelanggaran kita ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami, Allah yang senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan baru, hari-hari baru yang boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Secara khusus ketika pada saat ini bersama-sama Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami
bersama dengan anggota keluarga kami merayakan ibadah HUT Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng yang ke-19. Kami yakin dan percaya bahwa kesempatan yang boleh kami miliki pada saat ini itu adalah karunia dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami bersama-sama lebih lanjut mewujud nyatakan bakti kami kepada Engkau, kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kami menyerahkan segala keterbatasan dan kelemahan hidup kami, dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami jikalau di dalam hidup kami belum bisa mengasihi, menyayangi saudara-saudara kami dengan segenap hati kami, pasangan hidup kami, suami istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, pun juga saudara-saudara kami. Terlebih ketika di dalam hidup kami belum bisa setia kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami memohon Engkau berkenan mencurahkan pengampunan Tuhan, agar kami pada saat ini dengan penuh sukacita menerima lawatan Tuhan dan Engkau layakkan menghadap kehadirat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan dosa dan kesalahan kita melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 292, baitnya yang pertama dan kedua, Sang Roh Suci Roing Katresnan. Tentrem raharjo rungkun yang katantung krahan derek milatu mindat dosa niyan kemana ing setemplah Gusti tuntunan ring kula. Sunyatan ngilang pring kula slaminyo paring karsaning Allah wong tobat ing tiyang ambek Sion lapet sepi ing pamrit mawan panindes klayan tak aci pepalang rupeda Duh Gusti nunggila ring kula. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita untuk menghayati hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-27. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan mengumulinya, kita terlebih dahulu memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Pada saat yang berbahagia ini, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan kami, berkati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan sungguh, dan kami bisa menerimanya dengan penuh sukacita, sehingga firman Tuhan ini hidup dan nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, manusia yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap
mendengarkannya. Amin. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-27 yang demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mengupayakan agar firman Tuhan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 195, baitnya yang pertama dan kedua, Kulo datan badhe nrima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan dan gumuli bersama, saya ambil ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang ingin membangun rumah itu pasti mengharapkan jika rumah yang akan dibangunnya itu nanti bisa menjadi bangunan rumah yang baik. Jadi seseorang yang ingin membangun rumah pasti memiliki pengharapan bahwa rumah yang akan dibangun itu nanti akan menjadi rumah yang baik.
baik ini di dalam pengertian tidak harus mewah, melainkan rumah tersebut aman dan nyaman untuk ditinggali. Sekali lagi bahwa baik ini tidak selalu mewah, tidak selalu megah, tetapi aman dan nyaman untuk ditempati. Nah, agar rumah itu aman, maka seseorang yang akan membangun rumah itu pasti membangun rumahnya dengan kokoh. Nah, bagaimana rumah itu bisa kokoh? Maka tentu saja material-material yang digunakan untuk membangun rumah itu harus yang berkualitas. Misalnya saja pasirnya, batu batanya, gentengnya, semennya. Kalau menggunakan kayu, ya kayunya dipilih yang terbaik. Kalau memakai besi untuk kerangkanya, ya menggunakan besi yang terbaik, dan lain sebagainya. Biar aman, rumahnya harus kokoh. Dan rumah ini bisa berdiri dengan kokoh ketika materialnya ini berkualitas. Dan yang kedua, agar rumah itu menjadi nyaman, maka setidaknya di dalam bangunan rumah itu sekurang-kurangnya ada beberapa ruangan utama yang di dalam rumah tersebut itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya saja ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya, ada ruang tamunya, atau mungkin ada ruang keluarga dan dapur. Setidaknya dengan ruang-ruang utama ini, maka rumah yang dibangun, yaitu tadi tidak harus mewah, mungkin sederhana, itu bisa ditempati dengan nyaman. Dengan demikian maka setiap penghuni rumah itu akan kerasan tinggal di rumah yang baik tersebut. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita, loh mengapa kok kita dalam rangka menghayati HUT gereja kita mengambil bacaan dari Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 27. Nah, bukankah bacaan ini itu seringkali kita baca di dalam ibadah perkawinan? Karena LAI memberikan judul di dalam bacaan kita, kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Nah, kira-kira mengapa kita mengambil ayat ini? Apa hubungannya? Kehidupan suami istri, keluarga, dan keberadaan gereja kita. Nah, inilah yang akan menjadi dasar refleksi kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang pertama, gereja itu ibarat sebuah rumah. Gereja itu ibarat sebuah rumah. Dan yang kedua, keluarga-keluarga yang menjadi anggota gereja itu adalah material-material yang digunakan untuk membangun sebuah rumah tersebut. Jadi secara sederhana, mengapa kita mengambil bacaan ini? Yang pertama, bahwa gereja itu ibarat sebuah rumah dan keluarga-keluarga yang menjadi anggota gereja itu kita ibaratkan sebagai material-material yang digunakan untuk membangun rumah. Artinya, baik tidak baiknya sebuah gereja, nyaman tidak nyamannya sebuah gereja, aman tidak amannya sebuah gereja itu ditentukan oleh material yang menyusunnya. Artinya ya keberadaan kita semua, keluarga kita masing-masing, para anggota gereja. Sehingga dengan demikian maka antara gereja dan keluarga itu memiliki kaitan yang erat. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita, GKJW Jemaat Ngenteng, dengan merefleksikan bagaimanakah kehidupan keluarga kita. Bagaimanakah kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Pertanyaannya, sudahkah keluarga kita, rumah tangga kita itu menjadi material yang berkualitas agar gereja Tuhan pun bisa menjadi gereja yang aman dan juga nyaman. Nah, berdasarkan bacaan yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu mengingatkan kepada kita agar kita bisa menjadi keluarga yang diibaratkan seperti material yang memiliki kualitas baik. Itu kita ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang pertama, agar kita bisa menjadi keluarga yang berkualitas, menjadi material yang berkualitas adalah kita bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal itu artinya menerima segala sesuatu yang kita miliki itu dengan penuh sukacita. Menerima yang kita miliki ini penuh dengan kegembiraan, tanpa harus membandingkan apa yang kita miliki dengan milik kepunyaan orang lain. Bersyukur dalam segala hal itu berarti menerima dengan penuh sukacita yang kita miliki dan tidak membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Artinya apabila kita itu ingin memiliki sesuatu yang lebih, maka kita ya harus mengupayakannya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tanpa melihat yang lain. Kalau kita ingin sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengupayakannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak malah sibuk membanding-bandingkan. Nah, misalnya saja kita ambil contoh di dalam kehidupan keluarga, berkaitan dengan sandang, pangan, papan, ya kita cukupkan, kita terima apa yang kita miliki. Kalau misalnya kita hanya memiliki baju beberapa setel, ya udah, itu kita terima dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa di luar sana mungkin ada orang yang tidak satupun memiliki satu setel baju. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, berkaitan dengan pangan. Ya, kalau misalnya di dalam kehidupan kita setiap hari kita hanya bisa makan tahu, tempe, kerupuk, dan sambal, dan sayur sederhana, ya enggak apa-apa. Kita terima saja. Kita harus ingat bahwa, oh ya, terima kasih Tuhan, saya masih Engkau berikan makanan untuk kami bisa makan. Berkaitan juga dengan bagaimana papan atau tempat tinggal. Kalau misalnya pada saat ini kita bersama-sama belum memiliki rumah sendiri misalnya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kontrak, kita pun juga harus bersyukur. Setidaknya kita sudah mampu untuk mengontrak. Dengan harapan nanti ke depannya kita juga bisa mengupayakan memiliki rumah sendiri. Tidak harus mewah, yang penting nyaman dan aman. Pun juga dengan fasilitas transportasi misalnya. Ya, kalau misalnya kita berpergian masih menggunakan kendaraan roda 2, ya kita syukuri saja. Kalau hujan-hujan, kehujanan, ya kita syukuri saja. Tidak usah iri. Kalau saudara kita ada yang sudah punya mobil misalnya dan lain sebagainya, kita terima apa yang kita miliki dengan penuh sukacita. Pun juga di dalam kehidupan bergereja misalnya, ketika gereja kita ini hanya memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang ya sangat sederhana, ya tidak masalah, kita terima saja, karena memang itulah yang kita miliki. Kalau kita ingin lebih, yaitu tadi, kita mengupayakannya dengan catatan tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain. Kita terima itu dengan penuh sukacita. Yang lainnya lagi misalnya model atau corak liturgi atau corak kebaktian kita. Biasanya orang GKJW itu umumnya ibadahnya tenang, ibadahnya kontemplatif, bahkan ada yang guyon cenderung membuat ngantuk. Kalau panjenengan benar-benar sungguh hadir di dalam ibadah tersebut, yakinlah bahwa panjenengan tidak akan ngantuk, bahkan tertidur. Tidak usah membanding-bandingkan bahwa oh yang seperti ini tidak ada Roh Kudusnya. Tidak, kata siapa? Roh Kudus itu tidak selalu hadir dalam hal-hal yang spektakuler. Dalam hal-hal yang sederhana, Roh Kudus pun juga ada. Misalnya lagi dengan inventaris milik gereja. Kalau misalnya di gereja saudara-saudara kita ada yang memiliki kendaraan khusus untuk antar jemput, kalau misalnya kita belum punya, ya tidak apa-apa, kita syukuri saja. Kita bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa lebih baik menerima dengan penuh ucapan syukur segala hal yang kita miliki sekalipun sederhana, daripada memiliki segala hal yang mewah tetapi kita masih merasa kurang. Saya ulangi, lebih baik menerima dengan penuh ucapan syukur segala hal yang kita miliki sekalipun sederhana, daripada memiliki banyak hal yang mewah tetapi kita
masih merasa kurang. Dan yang kedua, agar kita bisa menjadi keluarga dan bisa menjadi material yang berkualitas, firman Tuhan pada ayatnya yang ke-21 mengingatkan bagi kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri satu dengan yang lainnya itu berarti menempatkan kedudukan kita dengan yang lainnya itu berada dalam posisi yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang merasa lebih unggul atau lebih kuat dari yang lainnya. Pada ayatnya yang ke-22 dan ke-25 di sini diibaratkan bahwa kehidupan suami istri itu juga harus dijalani dalam keadaan atau posisi yang setara. Seorang istri itu harus tunduk, artinya menghormati suami. Sebaliknya, seorang suami harus mengasihi atau berkorban bagi istri, seperti Kristus juga mengasihi jemaat. Artinya ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedudukan suami dan istri itu tidak ditentukan dari jabatannya, tidak ditentukan dari kekayaan yang dimilikinya, atau bahkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ataupun penghasilan yang didapatkan melalui pekerjaannya. Melainkan hubungan suami istri itu harus didasarkan pada kesamaan sebagai orang-orang yang ingin dicintai dan mencintai. Hal yang demikian, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga berlaku di tengah-tengah kehidupan bergereja. Semua keluarga yang menjadi anggota gereja itu harus menempatkan diri seorang dengan yang lainnya itu dalam keadaan setara. Sehingga tidak ada yang namanya kelas-kelas atau kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan bergereja. Tidak ada lagi ungkapan kelompok kaya, kelompok miskin, kelompok tua, kelompok muda, orang yang sehat, orang yang sakit. Ya semuanya sama, semuanya setara. Artinya tidak boleh ada yang merasa lebih besar, lebih berkuasa, lebih berpengalaman, lebih mengetahui gereja, atau lebih mampu melakukan hal yang lebih daripada yang lainnya. Ingatlah bahwa di dalam gereja kita semua sama di hadapan Allah. Kita adalah sama-sama orang yang berdosa yang mendapatkan kasih penebusan Yesus Kristus. Saya ulangi, masing-masing keluarga di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan gereja itu setara di hadapan Tuhan. Kita semua adalah sama di mata Allah, sama-sama orang yang berdosa yang mendapatkan kasih dan anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi nyata mengapa bacaan kita pada saat ini kita renungkan bersama, bahwa memang antara kehidupan keluarga kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing ini menentukan bagaimana gereja kita yang dimana kita tinggal dan berada. Pada saat ini kita bersama-sama diingatkan agar kita bisa menghayati hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngenteng yang ke-19 dengan semangat pertama. Kita harus bersyukur atas segala yang kita miliki, bangga dengan gereja kita, bangga dengan Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Ngenteng. Tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ini adalah kita, milik kita, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Dan yang kedua adalah kita harus saling rendah hati, tidak merasa lebih dari yang lainnya, sebab gereja ini bukan milik kita. Gereja ini adalah milik Tuhan sendiri. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadi keluarga, menjadi rumah tangga yang berkualitas, agar rumah atau gereja kita di mana kita tinggal, berada, dan hidup bersekutu dengan sesama dan Tuhan, ini semakin hari bisa semakin nyaman, semakin hari bisa semakin aman untuk kita tinggali. Baik dan buruknya gereja itu ditentukan dengan baik dan buruknya kehidupan keluarga kita. Mari kita menjadi keluarga, menjadi material-material yang berkualitas. Amin.
kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng sebagai wujud ucapan syukur mereka atas ulang tahun yang kita hayati dan rayakan pada saat ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Allah telah memberkati kita, memberkati gerejanya, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng, mulai dari mandiri berdirinya gereja kita sampai dengan saat ini memasuki usia yang ke-19, maka kita bersama-sama pada saat ini marilah mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 186 baitnya yang pertama dan kedua, Urip kang samestini. Urip kang samestini, lamun tansah ngucap syukur neng ngarsane Sang Kristus tanpa ketakabur. Jroning susah lan bunga sadengan kahanan, aku angidung memuji syukur Yeku karsanya. Sarta ombaan nyempuk, aku terus muji syukur konjung Gustiku. Jroning susah lan bunga sadengan aku ngadidung memuji syukur Yeku karsanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam kehidupan jemaat kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng, sehingga pada hari ini, tanggal 3 Juni 2020, jemaat kami memasuki usia kemandirian yang ke-19. Mungkin selama 19 tahun ada banyak sekali jatuh bangun di dalam kami membangun persekutuan. Tetapi kami menghayati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat kami. Tuhan senantiasa hadir memelihara sehingga sampai pada saat ini kami masih bisa tetap setia berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, dan firman-Mu pada saat ini mengingatkan bagi kami agar kami bisa menghayati hari kelahiran gereja kami dengan cara menjadi material-material yang baik, menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Karena seperti apa dan bagaimana kehidupan jemaat kami, itu memang ditentukan dengan bagaimana kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Oleh sebab itu, mampukan kami agar kami bisa senantiasa bersyukur atas segala hal yang kami miliki, dan kami juga bisa menempatkan seorang dengan yang lainnya dalam posisi yang setara, sehingga gereja kami, jemaat kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng, benar-benar bisa menjadi rumah bersama yang bisa kami tinggali dengan aman dan nyaman, dan di dalamnya sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga milik kepunyaan Tuhan yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka semua. Bagi keluarga yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga di tengah keadaan yang berat mereka tetap memiliki kesetiaan untuk memandang wajah Kristus sebagai sang sumber pertolongan yang sejati. Bagi saudara-saudara kami yang sakit atau berada dalam masa pemulihan, Tuhan berkati mereka. Berikan semangat
senantiasa memberikan ketentraman di dalam hati dan pikirannya, sehingga melalui itu proses penyembuhan yang mereka alami pun juga bisa cepat terjadi. Kami juga teringat akan kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh dan yang dekat. Kiranya Tuhan juga jaga dan berkati mereka. Engkau pakai keluarga-keluarga yang mereka miliki pun juga menjadi material-material yang berkualitas, sehingga nama Tuhan, rumah Tuhan bisa berdiri kokoh, baik, nyaman, dan aman. Pada saat ini, di tengah sukacita yang boleh kami rasakan atas berkat Tuhan, selama 19 tahun atas kehidupan jemaat kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kehadiran rumah Tuhan yang membawa keteduhan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan, syukur, permohonan kami, yang kami pinta dan kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Romo kawula ing swarga, asmatmu Tuhan kasucikna, katon Tuhan mugi rawuh, Tuhan kelampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula, sampun negakaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan uwalken saking piawon. Kuwi Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa kamulyaan selaminya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah keluarga yang pada saat ini kita peringati pula ibadah hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngenteng yang ke-19. Kita kembali kepada tugas tanggung jawab kita masing-masing dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Marilah kita menjadi material-material yang berkualitas agar rumah Tuhan, Gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngenteng sungguh menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk kita tinggali bersama-sama. Kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 326, baitnya yang pertama dan kedua, Punika Brayat Kawula. Punika brayat kula, brayat tentrem kang ngangeni, sinten dados tanggelan namun pangeran pribadi. Saiparayoginya lamun Gusti kang rumangsa, teman tanpa rubeda sakodrama wiraharja. Saipa
Keluarga yang berbahagia, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati saudara ke hadirat Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, penyertaan, dan tuntunan Sang Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah tercurah atas kehidupan keluarga saudara-saudara saat ini sampai kekal selamanya. Amin. GKJW Jemaat Genteng yang ke-19 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Genteng yang ke-19. Gusti tansah amberkahi. Ulang tahun kami ucapkan kepadamu, selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pilih kamu. GKJW Genteng, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, GKJW Genteng. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, GKJW Genteng. Selamat ulang tahun ke-19 GKJW Genteng. Tuhan memberkati. Selamat sore, saya mewakili dari Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi GKJW Genteng tahun 2020 mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Genteng yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ulang tahun GKJW Genteng. Tuhan Yesus memberkati. 19 tahun Engkau telah melayani kami. Kami merasa sangat bersyukur. Oleh karena itu, terimalah bingkisan dari kami untuk mendukung pelayanan-Mu agar semakin menjadi lebih baik. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Genteng yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan
Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Genteng yang ke-19 tahun. Semoga tetap menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. God bless you.